Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih malam Senin, ini baru sempet ya buat konten lagi. Oke, ini saya pakai MT4 ini dari Agnes ya. Untuk pairnya sendiri saya pakai BTC USD ya, karena ini hari Minggu dan kripto doang ya yang hari Sabtu Minggu masih bisa ditradingkan. Oke, kali ini saya mau share 3 indikator sekaligus ya yang saya pakai. Oke, kalau kita lihat di sini ada histogram divergence indicator. Terus ada time zone, ya ini yang biru nih time zone. Jadi kita bisa tahu jam server berapa. Terus kalau di sini jam berapa, Tokyo, London, New York, dan ini waktu saya sekarang ya, sekitar jam 20.41.19 ya. Lalu ada indikator ketiga namanya 3MA cross ya. Ini ada, bisa dilihat di sini ya, ada garis MA merah, hijau, biru begini ya. Oke, untuk indikatornya sendiri bisa di-download di kolom deskripsi ya. Tiga-tiganya saya share di situ ya. Oke, lalu untuk instalasinya sendiri setelah di-download, copyin aja tiga-tiganya, terus ke file, open data folder ya, tunggu sebentar kalau nge-lag ya. Oke, lalu masuk ke MQL4, masuk ke folder indicators dan paste di situ ya. Paste. Kalau belum ada kalau sudah ada nanti ada timpa gitu ya, kayak gini ya. Nah, replace file gitu ya. Oke, kalau sudah nanti di refresh aja di sini ya agar muncul ya, lalu bisa diinstal. Untuk installnya tinggal diklik drag gitu aja ya, lepas di sini di pair yang teman-teman inginkan. Oke, lalu coba saya jelasin dulu ya, ini buat apa gitu. Sebenarnya kita dengan 3MA pun sudah cukup ya. Cuman kalau saya pasang histogram divergence indicator, fungsinya buat apa sih? Nentuin waktu entry dan waktu kabur ya. Jadi alias kita waktu exit ya. Oke, coba perhatiin di sini ya. Ya, untuk entry saya biasanya pakai 3MA ya. Di sini dilihat, udah coba beberapa hari ya, beberapa kali transaksi. Di sini ada simbol, ini bentuknya kayak apa ya, wajik ya. Kalau kita main remi itu ada logo wajik. Nah, kalau ngelihat logo seperti ini, kita ikutin aja. Di sini dia sell ya, kita tadi pasang sell. Nah, kalau logonya wajik biru seperti ini, kita pasang buy ya. Kalau yang nggak ada logo wajiknya, mending jangan karena dia sideway ya. Memang sih ya, untuk sideway-nya cukup besar ya. Coba kita lihat ya, dari sini sampai ke sini aja udah bisa menghasilkan 8.697 poin ya. Cuman problemanya spread. Perhatikan spreadnya. Spread untuk BTC itu besar banget ya. Di sini ada 5.100. Jadi kita lebih baik main di yang profitable ya. Jadi jangan sampai kita loss gara-gara sideway, dan lossnya tersebut karena kemakan spread ya. Jadi hati-hati ya. Terus yang panah-panah ini saya perhatiin dia cenderung repaint ya. Kalau yang panah begini, jadi dia akan ngegeser terus sampai titik arah balik ya. Di sini ada, bisa diperhatiin. Sebentar saya pasang panah ya. Di sini dia muncul ya, baru permanen. Kalau sebelumnya dia masih geser terus ya. Mungkin teman-teman nanti yang coba download, kalau panah ini akan geser terus. Tapi beda dengan yang simbol wajik seperti ini ya, dia nggak geser. Oke. Oke ya. Nah, terus
kenapa saya pasang divergen, bukan deterjen ya, tapi divergen. Di sini tadi saya pasang sel. Oke, lalu coba perhatikan, begitu muncul divergen ya di sini, saya langsung close, nggak peduli ya. Jadi saya close aja, nggak peduli ke depannya kayak apa, kita close aja di titik ini. Kenapa? Di sini saya pakai ini sebenarnya RSI ya, histogram divergen indicator. Teman-teman bisa pakai RSI, cuman kalau udah enak divergen ya, kalau bisa pakai ini malah lebih enak ya. Kita lihat dulu, ini kalau nggak salah dia berdasarkan MACD ya, MACD dan RSI. Jadi kalau saya biasa pakai divergen ini buat waktu keluar ya, jadi TP-nya di sini gitu loh. TP-nya saya, kaburnya saya di sini dari suatu transaksi ya. Mau kedepannya masih sell atau buy, pokoknya begitu udah muncul divergen udah siap-siap saya exit ya. Kenapa? Karena biasanya divergen menunjukkan perubahan ya. Kalau kita cuman punya satu indikator, kita ngelihat ini masih sell terus ya, dimana MA merah, ini warna merah ada di atas dan biru ada di bawah, itu menunjukkan tren sedang sell atau bearish ya. Tapi kalau dilihat dari divergen, dia nggak setuju dengan indikator MA, dia menunjukkan penguatan ke arah bearish, jadi sudah waktunya kabur. Perhatikan coba ya, kalau yang lain di sini histogram divergennya dia sejalan ya dengan MA ya, sejalan. Oke, coba dari sini ya sampai sini itu dia masih sejalan ya kan, ada penguatan ini tetap ya, masih penguatan terus. Nah, di sini ada penurunan, dia sejalan ya kan, masih sejalan. Nah, tapi di sini udah mulai nih kelihatan di divergen dia bearish, dia bullish ya, naik. Tapi di sini sell. Oke, ini udah mau sideways, saya mending keluar dari transaksi ini ya. Kalau teman-teman terserah mau ikut saya atau enggak ya. Oke, di sini saya pakai M5 ya, karena saya seneng scalping ya. Terus kenapa saya pasang time server di sini ya? Ini indikator time zone ya. Time zone di sini bisa dilihat time zone ya. Oke. Oke, nah kalau yang marketnya open ini yang red ya. Nah, cuman kalau mau ngelihat dia berwarna merah itu di hari Senin sampai Jumat ya. Jadi karena ini ke forex ya, bukan di kripto, jadi untuk kripto dia nggak akan merah ya, apalagi di hari Minggu ya. Kalau hari biasa dia merah. Jadi kita bisa lihat waktu aktifnya itu dia kapan dan di time berapa gitu ya. Kalau misalnya untuk sesi London biasanya aktif di sekitar jam 2 sampai jam 5 ya, mulai mencapai puncak aktifnya gitu ya. Mungkin di London sekitar jam 8 atau jam 9 pagian ya. Oke, kita coba lagi pelajarin ya soal divergen. Nah, yang ini di sini ya. Ini kelihatan banget dari histogram divergen. Ini mau turun ya, tapi di MA ini malah mau puncak naik ya. Nah, tiba-tiba dia turun. Oke ya kan, udah mulai terlihat ya. Jadi fungsi divergen itu kita bisa manfaatin untuk waktu kabur ya. Oke, nah di sini juga waktu kabur bisa kita tentuin. Jadi inilah fungsinya pakai beberapa indikator sekaligus ya. Jadi sebelum divergen ini mencapai puncak, kita udah bisa kabur ya, udah bisa close transaksi.
ya. Misalnya kita pasang pas di sini ya. Oke, kita close transaksi di sini. Ini udah dapat 14.022 poin ya, dipotong spread sekitar 4.000-an, kita udah bisa dapat 9.000-an ya, artinya mendekatin $9 mungkin ya kalau di BTC ya, soalnya BTC digitnya besar. Oke, nah untuk SL nya sendiri saya tetap pakai yang sistem pucuk sebelumnya ya, atau kalau ada pivot boleh pakai pivot. Oke, jadi kita dihapus. Oke, jadi kalau kita pasang open transaksi di sini, kita lihat aja pucuk terakhir ya, atau hari sebelumnya ada di mana ya. Nah, kalau misalnya saya OP di sini, saya biasanya sih pakai hari kemarin ya, di sekitar sini ya, atau pucuk sebelumnya ya, pucuk terakhir nah di sini ya. Oke, ini adalah SL saya. Nah, untuk TP nya sendiri, kemarin saya kalau scalpingan suka 1:1, cuman kesini-sininya saya udah mulai ngebiasain diri. Kalau TP itu saya selalu ngambil di minimum 150 poin ya. Jadi kalau ada 2 transaksi loss, kalau misalnya ada 1 transaksi loss dan 2 transaksi profit, saya udah balik modal ya, dan udah dapat profit ya. Kalau bisa di 1.5 ya minimal. Jadi kalau misalnya kita ngebudgetin per hari, kita hanya bermain di 1% dari modal, kita bisa mengharapkan profit 1,5%. Artinya kita udah bisa dapat 0,5% minimal ya kalau dapat ya. Kalau dapat 1,5%, sedangkan modal 1%, kita udah profit 0,5 ya, dengan anggapan modal nggak kita hitung. Oke, itu aja ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Di sini saya tadi sempat mau pakai RON, ternyata RON gak jalan ya di BTC karena poinnya kebanyakan. Saya mau coba kalau RON di ini bisa nggak ya. Oke, kita sebelum mudahan kita nyobain RON lagi ya. One click trading. Oke, di sini dia masih open sell. Ya, terlihat RON nggak jalan ya. Oke. Oh ya, belum dinyalain. Kita coba nyalain dulu auto trading. Oke, RON ternyata jalan, cuman memang digitnya harus besar. Jadi kalau teman-teman ada yang mau pakai dengan sistem yang tadi ya, dimana take profit itu minimum 1,5 atau bahkan 2 kali lipat dari SL ya. Jadi kalau SL ada di 10.000 poin dan take profitnya harus ada di 20.000 poin. Oke, jadi dengan begitu kalau ada 1 loss dan 1 kali win, teman-teman masih bisa dapat 0,5% ya, atau 1% ya dapat keuntungannya. Cukup, harusnya bisa, kalau bisa stabil ya. Jadi tetap dapat profit ya intinya ya. Tujuan kita kan profit ya, cuman kita jangan sembrono ya, jangan terlalu menggebu-gebu. Kita main santai aja, kita main di 1% dari modal. Jadi kalau modalnya teman-teman cuman ada $100, jadi berapa sih yang teman-teman bisa mainkan? Itu hanya $1. Oke, dalam $1 nih pengertiannya begini, yang teman-teman siap loss ya. Jadi kalau misalnya pasang katakanlah open buy gitu ya, buy pakai SL nya itu di minus 100 ya SL nya. Jadi
di 100 poin itu teman-teman siap loss. Nah, TP-nya sendiri di 200 poin. Oke. Terus pilihlah indikator yang bagus. Ketiga, perhatikan jam trading, jangan pernah masuk di jam sideways ya. Kalau bisa nih berdasarkan pengalaman saya itu di hari Senin pagi, kalau bisa jangan. Kalau mau trading di waktu New York aja kalau Senin ya. Kalau di hari Selasa itu bisa di waktu London ya. Kalau saya pilih-pilih jam ya karena saya scalpingan, jadi pilih-pilih jam aja yang enak scalping. Kalau bisa sideways, tapi sideways-nya besar ya, jadi kita tetap bisa profit. Kadang pasang buy, kadang pasang sell, ketutup semua ya. Oke, ini bagus ya, udah mulai bergerak ke arah sell. Oke, ini bisa kelihatan ya, spreadnya gede banget ya. Oke, close saja. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, ini sedikit tips dan trik aja. Jika ada yang berminat dengan indikator ini bisa langsung download di kolom deskripsi ya. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.